Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari ini bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, yang dahsyat, Azalzalah 1, yakni bergerak dan bergetar dari bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Azalzalah 2, yaitu mengeluarkan orang-orang mati dari dalam perutnya, menurut sebagian ulama salaf yang bukan hanya seorang, dan ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, hai manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dahsyat Al-Hajj 1. Sama pula dengan firman, dan apabila bumi diratakan senang, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Al-Insyiqaq 3:4. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya mengatakan kepada kami, Wasil ibnu Abdul kepada kami, Muhammad ibnu Fudail dari ayahnya, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, bumi mengeluarkan semua isi perutnya seperti piring-piring emas dan perak, maka datanglah pembunuh, lalu ia mengatakan, karena inilah aku membunuh, dan datanglah orang yang memutuskan persaudaraan, lalu ia berkata, karena inilah aku memutuskan hubungan persaudaraan, dan datanglah pencuri, lalu berkata, karena inilah tanganku terpotong, kemudian mereka membiarkannya dan tidak mengambil sesuatu pun darinya. Firman Allah dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Az-Zalzalah 3, yakni merasa heran dengan keadaannya, padahal sebelumnya bumi tenang, kokohnya serta menetap, dan manusia diam dengan tenang di atas permukaannya. Dengan kata lain, keadaan bumi menjadi sebaliknya. Saat itu bumi bergerak-gerak dan mengalami gempa yang dahsyat. Bumi telah kedatangan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadanya untuk berguncang dengan hebatnya, yaitu gempa yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian bumi mengeluarkan semua orang mati yang terkandung di dalam perutnya dari kalangan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Saat itulah manusia merasa heran dengan keadaan bumi, karena bumi telah diganti dengan bumi yang lain. Begitu pula langitnya. Lalu mereka digiring untuk menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Menang. Firman Allah pada hari itu bumi beritanya, Az-Zalzalah 4, yaitu tentang semua apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang menghuni permukaannya. Imam Ahmad mengatakan, telah kepada kami Ibrahim, telah kepada kami Ibnul Mubarak, dan Imam Turmuzi mengatakan juga Abdurrahman An-Nasai, sedangkan lafaz hadis berikut menurut apa yang ada padanya, bahwa telah kepada kami Suwaid ibnu Nasi telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Mubarak, dari Sa'id ibnu Abu Ayyub, dari Yahya ibnu Abu Sulaiman, dari Sa'id al-Maqbari, dari Rasulullah membaca firman-Nya pada Az-Zalzalah 4. Lalu Rasulullah bersabda, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan beritanya? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, Andain, sesungguhnya berita bumi ialah bila ia mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan tentang apa yang telah dikerjakannya. Di atas permukaannya bumi mengatakan bahwa fulan telah. Az-Zalzalah 5. Imam Bukhari mengatakan bahwa lafaz ini sesinonim dengan auha ilaiha dan waha, laha marau waha ilaiha. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa auha laha sama dengan auha ilaiha. Makna lahiriah ayat menunjukkan bahwa ini mengandung makna azina laha, yakni Tuhan telah memerintahkan atau mengizinkan kepadanya untuk demikian. Syabib Ibnu Bishir telah meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Az-Zalzalah 4, yakni Tuhannya telah berfirman kepadanya, berbicaralah kamu, maka ketika itu juga bumi dapat berbicara. Mujahid mengatakan, makna auhalaha ialah memerintahkan kepadanya. Al-Qurazi mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk terbelah mengeluarkan mereka. Firman Allah
Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang macam Az-Zalzalah 6. Mereka kembali dari Mauqif, hisab tempat penghisaban, dalam keadaan bercerai-berai dan bermacam-macam, ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Para malaikat diperintahkan untuk membawa mereka yang berbahagia ke dalam surga dan membawa mereka yang celaka ke dalam neraka. Menurut Ibnu Juraij, mereka bercerai-berai terpisah-pisah dan tidak dapat berkumpul sama sekali. As-Sadi mengatakan bahwa makna asyitatan ialah bergolong-golongan. Firman Allah, Az-Zalzalah 6, yaitu agar mereka mengetahui dan mendapat balasan dari apa yang telah mereka perbuat di dunia, yang baiknya dan yang buruknya. Karena itulah disebutkan dalam firman berikutnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Az-Zalzalah 7:8. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abdullah, telah menceritakan kepadaku Malik, dari Zaid ibnu Aslam, dari Abu Saleh As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, kuda itu bagi 3 macam orang. Lelaki yaitu bagi seseorang menghasilkan pahala dan bagi seseorang yang lain menjadi penutup dan bagi seorang yang lainnya lagi menghasilkan dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala dari kudanya ialah seorang lelaki yang menambatkan kudanya di jalan Allah. Lalu kuda itu diikat di padang rumput atau di taman, maka apa yang dimakannya, sepanjang tali penambatnya di padang rumput atau taman itu akan menjadi pahala, kebaikan bagi pemiliknya. Dan sekiranya kudanya itu memutuskan tali penambatnya, lalu berlari sejauh 1 syaraf atau 2 syaraf, maka semua jejaknya dan tahi kotoran yang dikeluarkannya menjadi pahala kebaikan bagi pemiliknya. Dan sekiranya kudanya itu melalui sebuah sungai mata air lalu minum air darinya, padahal pemiliknya tidak menginginkan kudanya itu minum, maka hal itu akan menjadi pahala baginya dan semuanya itu akan membawa pahala bagi lelaki yang memilikinya dan seorang lelaki yang menambatkannya dengan niat untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan menjaga kehormatannya agar tidak minta tumpangan dari orang lain, sedangkan ia tidak melupakan hak Allah yang ada pada leher kudanya dan tidak pula pada punggungnya, maka kudanya itu menjadi penutup baginya. Dan seorang lelaki yang menambatkannya karena berbangga diri, pamer dan ingin terkenal, maka kudanya itu akan membawa dosa baginya. Lalu Rasulullah ditanya tentang keledai, maka beliau menjawab bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun mengenainya, kecuali hanya ayat yang tegas lagi mencakup ini, yaitu firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Az-Zalzalah 7:8. Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Zaid ibnu Aslam dengan sanad yang sama. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daid, telah menceritakan kepada Karhi Imran, dari Qatadah, dari Abdur Rabbihi, dari Abu Iyad, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, hindarilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bila menumpuk pada diri seseorang, niscaya akan membinasakannya. Dan sesungguhnya Rasulullah telah membuat suatu perumpamaan bagi dosa-dosa kecil yang terkumpulkan ini dengan suatu kaum yang turun beristirahat di suatu tanah lapang, lalu para juru masak mereka datang, dan masing-masing orang dari mereka pergi dan datang dengan membawa sepotong kayu bakar, hingga pada akhirnya terkumpulkanlah setumpuk kayu yang banyak jumlahnya. Lalu mereka menyalakan api dan membuat masak semua makanan yang dilemparkan ke dalamnya. Demikianlah akhir tafsir surat Az-Zalzalah. Segala puji bagi Allah atas semua karunia-Nya.